penyidikan, bahkan pendakwaan sampai penuntutan ketika saksi ahli, semua disajikan adalah video hasil rekayasa. Ya, kepada Ibu Hera, Kompas TV tolong dihubungkan, ya, diberitahu kepada Ibu Rosiana Silalahi, karena ini bukan lagi menyangkut tentang Jessica Kumala Wongso, tetapi juga menyangkut keadilan kita di Republik ini, ya. Dari ke-37 bukti ilmiah dan kepada Ibu Rosiana Silalahi, ya, saya menyampaikan bahwa ke-37 bukti ilmiah tersebut saya yang bertanggung jawab, ya, secara ilmiah maupun secara hukum, ya. Jadi saya bertanggung jawab keabsahannya, ya. Jika hal tersebut hoax atau bohong, maka saya lah yang harus bertanggung jawab dan ditangkap. Ya. Bayangin teman-teman. Saya siap untuk Bang Resmond Sianipar aja sampai bilang saya siap ditahan, ditangkap, ya. Mafia hukum tersebut, ya, tidak memiliki dampak hukum pada mereka, ya. Kita berikan pelajaran kepada mereka, maka mereka akan mengulangi pekerjaan mereka dan akan lebih dahsyat pekerjaan mereka. Halo warganet dan netizen dimanapun kalian berada, yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri, saya ucapkan buat kalian semuanya, ya, yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa, ya. Dan kali ini ada kabar yang sangat baik sekali, dan kabar ini tentunya, ya, buat orang-orang yang mendukung atau orang-orang yang berjuang tentang ketidakadilan di negeri ini, ya, agar seorang anak manusia atau anak bangsa ini mendapatkan sebuah keadilan. Tentunya sangat bahagia sekali jika lo dengar kabar dari Bang Resmond Sianipar saat ini telah mengajukan, telah mengirimkan voice call, ya, ke Rosiana Silalahi agar diwawancarai ke sebuah stasiun televisi tersebut, ya, di Kompas TV, dan tentunya pastinya di acara Rosi, ya, biasanya seperti itu, ya. Dan di acara tersebut, acara yang sangat bagus, ya, yang acaranya selalu mencerdaskan masyarakat dan selalu akan memberikan, ya, atau mengedukasi masyarakat. Contohnya seperti kasus ini memang, ya, kasus Jessica Kumala Wongso ini perlu memang ada jembatan untuk membuka sebuah tabir ini, karena sampai detik ini semua oknum-oknum yang disebut-sebut oleh Bang Resmond Sianipar ini memang tidak ada tanggapannya. Makanya Bang Resmond Sianipar ada wajarnya jikalau dia sampai menghubungi Kompas TV untuk minta diwawancarai. Tetapi Bang Resmond Sianipar bilang, ya, saya lihat videonya, itu tidak bisa memaksakan. Tetapi saya support, saya doakan mudah-mudahan ini diterima dan mudah-mudahan segera diwawancarai, ya, agar rakyat Indonesia dan saya juga yang selama ini memang melihat tidak keadilan ini, memang saya juga menunggu-nunggu dan kabar ini tidak ada selesai-selesainya, bahkan tidak ada tanggapannya. Dan mari kita dukung apapun perjuangan Bang Resmond Sianipar, ya, kita bantu doa, mudah-mudahan sekarang ini, mudah-mudahan apa yang dia kerjakan selama ini dan apa yang ia perjuangkan mudah-mudahan berhasil. Karena apa, teman-teman, ya, anak bangsa semuanya, bukan hanya kasus Jessica Kumala Wongso saja. Ini sebenarnya untuk memperbaiki negeri ini atau memperbaiki institusi yang amburadul, teman-teman, ya. Amburadulnya apa, teman-teman? Karena tidak ada tanggapan sama sekali dan ditemukan beberapa, kata Bang Resmond Sianipar, ya, itu ada rekayasa-rekayasa. Nah, hal-hal seperti ini sangat bahaya sekali karena teknologi zaman sekarang ini semakin canggih. Di majunya zaman, besok-besok, tahun kemudian, ya, beberapa tahun kemudian, maju-majunya zaman ini teknologi akan semakin canggih jikalau ada seperti hal-hal, ya, mengenai masalah hukum yang direkayasa atau mengenai barang bukti yang direkayasa seperti yang sering digaungkan oleh Bang Resmond Sianipar. Ini sangat bahaya sekali jikalau beberapa tahun kemudian ini teknologi ini semakin canggih, ya, akan semakin dahsyat untuk mengeditnya. Misalkan ada yang merekayasa barang bukti seperti yang dikatakan Bang Resmond Sianipar. Nanti di kemudian tahun, di beberapa tahun kemudian ini teknologi akan semakin canggih, semakin mempermudah untuk mengeditnya dan mungkin bisa menjadi seperti aslinya. Nah, itu yang sangat bahaya. Makanya ini benar-benar bagus sekali dan sangat saya acungin jempol sekali Bang Resmond Sianipar ini untuk menanggulangi sebuah kecurangan-kecurangan atau manipulasi-manipulasi peradilan, ya. Karena jangan sampai ada, ya, di kemudian hari, di kemudian tahun itu ada kasus-kasus yang seperti Jessica Kumala Wongso ini. Dan ini bukan menyangkut Jessica Kumala Wongso saja. Berarti seluruh anak bangsa ini di negeri ini, ya, jangan sampai kena korban-korban manipulasi peradilan. Nah, ini kita tonton videonya dari Bang Resmond Sianipar yang pernyataannya dia telah mengirimkan dan memang dia membuktikan, yang ngasih bukti di chat WhatsApp-nya, ya, di WhatsApp-nya itu memang ada bukti telah mengirimkan beberapa file-file, ya, itu ke
WhatsApp Kompas TV ya, atau tim Kompas TV. Kita tonton ya teman-teman ya. Nanti ya. Jadi kita harus tetap bersuara ya. Karena inilah cara satu-satunya ya untuk membuktikan bahwa kita tidak ingin diinjak-injak oleh mereka. Rakyat ya adalah penguasa di republik ini, bukan para mafia hukum tersebut ya. Oke pemirsa, saya sudah melakukan voice call ya ke Ibu Hera di Kompas TV yang akan katanya tadi menanyakan ke Ibu Rosiana Silalahi ya, supaya saya bisa diwawancara ya. Masih dihubungi, kita tunggu saja ya, supaya saya nanti diwawancara. Mudah-mudahan jadi kan gitu, kalau kita kan nggak bisa memaksa. Mantap Bang Rismon Sianipar, ini saya sangat mendukung dan saya doakan mudah-mudahan ini segera diwawancara dan ditanggapi oleh pihak Kompas TV ya Bang Rismon Sianipar, agar kegelisahan masyarakat, saya selalu bilang ini masyarakat ini sebenarnya gelisah menunggu-nunggu kapan sih keadilan buat Jessica Kumala Wongso ini bisa terwujud ya, entah itu mau bebas, entah itu mau tidak ya, nanti paling tidak apa kata-kata Bang Rismon Sianipar itu nanti terbukti ya. Syukur-syukur saya doakan ini benar-benar apa yang dikatakan Bang Rismon Sianipar ini benar-benar terbukti, bahwa ada dugaan rekayasa-rekayasa seperti yang dikatakan Bang Rismon Sianipar, agar semua anak bangsa ya mendapatkan keadilan ya, karena memang sulit untuk mencari sebuah keadilan itu ya. Ya, oleh Ibu Rosiana Silalahi di acara Rosi ya, supaya rekayasa ini menjadi digaungkan secara nasional untuk mendesak ya pihak-pihak berwenang, terutama Kapolri ya, Kepala Bareskrim dan Propam ya, untuk bertindak ya, bahwa ya mereka harus menginvestigasi siapa saja yang terlibat di rekayasa yang sangat brutal dan barbar ini ya, yang telah menginjak-injak wibawa hukum di Indonesia yang dilakukan oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimantrianto ya, yang didukung oleh para jaksa Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugi Karpalo, Hari Bowo, Wahyu Oktaviandi dan Mailani Bubung ya. Terutama ini Ardhito Muardi ya, yang sekarang jadi petinggi di kejaksaan, dan Hari Bowo dan Sugi Karpalo ya, mereka aspidum lah, aspidsus kejaksaan tinggi ya. Bagaimana mungkin orang semacam itu bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan berpotensi untuk menjadi pejabat pusat di Kejaksaan Agung, tetapi dalam karirnya ya mereka sengaja menampilkan, menyajikan video CCTV hasil rekayasa Muhammad Noel Azhar. Tuh, Bang Rismon Sianipar sudah mengatakan bahwa dia menyajikan sebuah CCTV hasil rekayasa ya, hasil rekayasa Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimantrianto. Ini kata Bang Rismon Sianipar seperti itu. Makanya jikalau ini benar ya, jikalau ini nanti benar-benar terbongkar ya teman-teman ya, saya tidak kebayang teman-teman ya, tidak kebayangnya gini teman-teman ya, ini yang melakukan hal seperti ini, misalkan ini benar ya, dugaan rekayasa ini benar, yang melakukan dugaan rekayasa ini adalah seorang dari institusi ya, ini orang-orang yang seharusnya ini menegakkan hukum, akan tetapi dia jikalau terbukti merekayasa berarti dia melanggar hukum. Seseorang yang seharusnya menegakkan hukum, akan tetapi dia melanggar hukum. Aduh, kacaunya teman-teman ya, kacaunya ini penegak hukum bisa seperti ini ya, mengedit, merekayasa secara barbar menurut Bang Rismon Sianipar ya. Ini Jessica Kumala Wongso ini kasusnya ini besar lah teman-teman ya, teman-teman tahu lah, sampai fenomenal ini, berbulan-bulan sidangnya juga ya teman-teman, ini bisa direkayasa. Nah, yang saya pikirkan, apakah sebelum-sebelumnya ya oknum-oknum tersebut yang diduga sudah merekayasa, apakah sebelum-sebelumnya juga pernah melakukan hal seperti yang dikatakan Bang Rismon Sianipar ya? Mungkin bisa saja terjadi bukan hanya kasus Jessica Kumala Wongso saja. Waduh, ngeri sekali teman-teman. Makanya saya tuh nggak kebayangnya ya, ini memang sangat bagus sekali segera secepatnya diberantas daripada terjadi ya di kemudian hari ya, semakin lebih banyak gitu. Tidak mungkin ya dia misalkan bisa mengedit sedemikian rupa, meyakinkan hakim, meyakinkan jaksa, misalkan CCTV ini ya bisa buat rujukan hakim untuk memvonis, untuk memidanakan, untuk menersangkakan itu dari pihak penyidik ini, menersangkakan Jessica misalkan dari sebuah CCTV. Ini sangat ngeri sekali teman-teman ya, ini sangat ngeri sekali, dan ini bisa meyakinkan seperti itu berarti kan merekayasanya atau
editingnya ini waduh keren sekali teman-teman. Ya, orang-orang yang berilmu tinggi, yang sekolahnya tinggi-tinggi itu bisa yakin bahwa CCTV tersebut ya tidak direkayasa dan bisa yakin sehingga Jessica Kumala Wongso divonis coba. Ya, 20 tahun. Merinding teman-teman. Ini kalau membahas sejauh itu merinding teman-teman ya. Sangat merinding sekali. Dan keadilan ini kapan akan didapatkan oleh anak bangsa, bukan hanya Jessica Kumala Wongso saja, jikalau penegak hukumnya juga, ya oknumnya itu seperti itu, gitu ya. Ini hebat sekali teman-teman. Ya, berarti ini sudah canggih, ini udah lihai cara mengeditnya juga. Ini tidak mungkin juga kata Bang Resmond Sianipar, cuman baru kali ini saja, mungkin sebelum-sebelumnya dan setelahnya kasus Jessica Kumala Wongso ini terjadi, bisa saja diduga terjadi hal seperti ini juga. Karena di kasus Jessica Kumala Wongso juga bisa terjadi, misalnya gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Persidangan, dan sampai saat ini mereka bersembunyi, ya. Takut mungkin karirnya hancur karena itu. Ya, kita tidak peduli dia mau hancur atau tidak, ya. Yang kita peduli adalah ya, peradilan di Indonesia harus menggunakan bukti yang akurat, bukan bukti. Betul, itu juga semua rakyat Indonesia, semuanya juga. Orang yang ngerti hukum, yang ngerti ya tentang pidana juga. Pengennya juga ya di Indonesia ini pengennya menghukum seseorang dengan bukti yang benar-benar valid, bukan hanya dengan keyakinan, dengan rujukan CCTV yang direkayasa misalkan. Dengan saya punya keyakinan seperti ini ya, sebagai hakim saya berkuasa ya, saya memang berhak untuk memvonis seseorang, dan saya mempunyai sebuah keyakinan bahwa dia bersalah. Tapi kalau tidak ada barang buktinya, teman-teman, bisa saja terjadi kesalahan gitu. Kalau nggak ada barang buktinya yang real, melihat, oh ini seseorang ini berbuat, oh seseorang ini melakukan sesuatu, menaruh racun, atau membunuh, atau menembak, atau menusuk, itu kan harusnya terlihat, kecuali ya pelakunya atau tersangkanya ini benar-benar mengakui gitu ya, mengakui iya saya memang, walaupun tidak ada yang melihat, tapi dia benar-benar mengakui gitu. Ini kan ngeri sekali jikalau seperti ini. Makanya benerlah Bang Resmond Sianipar ini berjuang terus, ini bukan cuman buat Jessica Kumala Wongso saja. Ini jikalau kasus ini sampai terbuka atau terbongkar, ya, ini biar buat perhatian-perhatian para oknum-oknum yang mungkin di persidangan atau di peradilan di negeri ini, ya, di republik ini, bisa jadi perhatian. Jikalau ada seseorang oknum yang pernah melakukan hal seperti itu, ya dulu-dulunya, agar nantinya dia tobat atau dia mikir ya. Kasihan jikalau peradilan ada hal seperti ini, kasihan banget ya. Anak manusia ini harus jadi korban ya, harus jadi, aduh teman-teman, nggak kebayang jikalau ini benar teman-teman ya. Benar-benar nggak kebayang. Yang hasil rekayasa yang sudah dikaburkan, dihilangkan ribuan frame, dibuang informasi warna, ya, isi flash disk berubah-ubah sepanjang waktu, dan lainnya ya. Telah kita buktikan ya, mulai dari ketika saksi fakta dihadirkan, bahkan pendakwaan sampai penuntutan, ketika saksi ahli, semua disajikan adalah video hasil rekayasa. Ya, kepada Ibu Hera, Kompas TV tolong dihubungkan, ya, diberitahu kepada Ibu Rosiana Silalahi, karena ini bukan lagi menyangkut tentang Jessica Kumala Wongso, tetapi juga menyangkut keadilan kita di Republik ini, ya. Iya, betul Bang, betul. Di samping voice call tadi saya sudah juga memberikan sejumlah informasi, dan ke-37 bukti ilmiah ya, saya telah memiliki 37 bukti ilmiah sekarang. Mantap. Sekarang tambah 7, kemarin 30 ya teman-teman ya. Terus ya, semua video yang ditampilkan di persidangan saat itu. Jadi lewat WA chat tadi saya sudah berikan introduksi dan link dari Google Drive ya, yang berisi PDF maupun PowerPoint ya, dari ke-37 bukti ilmiah, dan kepada Ibu Rosiana Silalahi ya, saya menyampaikan bahwa ketiga 27 bukti ilmiah tersebut saya yang bertanggung jawab ya, secara ilmiah maupun secara hukum ya. Jadi saya bertanggung jawab keabsahannya ya. Jika hal tersebut hoax atau bohong, maka saya lah yang harus bertanggung jawab dan ditangkap. Tuh, ya. Bayangin teman-teman. Saya siap untuk Bang Resmond Sianipar aja sampai bilang saya siap ditahan, ditangkap ya. Ini karena apa teman-teman? Karena di dalam hatinya dia itu tetap dia yakin bahwa CCTV ini direkayasa. Dia bilang seperti itu ya. Jadi dia ini gimana sih ya? Ini bukan cuma membela Jessica Kumala Wongso saja ya, Bang Resmond Sianipar membela
semua anak-anak bangsa, semuanya yang butuh atau haus tentang keadilan atau akan keadilan di negeri ini. Bukan hanya Bang Resmond Sianipar saja sih, saya juga ngeri teman-teman ya, jikalau di negeri ini itu seperti itu ya. Kasihan ya, kasihan orang-orang yang mungkin cuman maling ayam, mungkin cuman orang yang jadi korban-korban mungkin ya salah tangkap atau salah tuduh ya ibaratnya ya. Kan banyak juga teman-teman orang yang salah tangkap, salah tuduh, orang yang cuman keliling di depan rumah udah langsung diteriakin itu pencuri, itu ditangkap. Itu kalau sampai diadili beneran tanpa bukti ya misalkan ya, itu kan kasihan yang orang-orang seperti itu gitu ya teman-teman ya. Tangkap untuk membuktikan ke-37 bukti ilmiah tersebut yang telah saya pelajari secara seksama ya, melalui bidang saya yang saya telah geluti selama 30 tahun ini ya, sejak tahun 94 di teknik elektro UGM. Mantap Bang Resmond ya. Pokoknya asetnya berikut dengan linknya ya. Saya apresiasi pokoknya yang saya sampaikan. Jadi bukan hoax ya, karena saya selalu berpandu pada bukti tertulis ya. Apa yang saya tekuni selama ini harus kita buktikan dengan bukti tertulis ya. Jadi mudah-mudahan Bu Rosiana Silalai tidak lama, tidak berpikir panjang lagi untuk memutuskan, karena ini untuk mudah-mudahan ya Bang Resmond ya, mudah-mudahan tidak lama lagi ya, mudah-mudahan ya. Dan ini Bang Resmond Sianipar ya teman-teman sudah mengirimkan ya link bukti rekayasa itu sudah dikirimkan ke Kompas TV ya, ini sudah mengirimkan bukti, mudah-mudahan cepat ditanggapi ya. Untuk kita bersama, kalau kita biarkan ya mafia hukum tersebut ya tidak memiliki dampak hukum pada mereka ya, kita berikan pelajaran kepada mereka, maka mereka akan mengulangi pekerjaan mereka dan akan lebih dahsyat pekerjaan mereka ya, karena ya digital video atau digital image tampering itu ke depan akan menggunakan artificial intelligence ya. Jadi metadatanya tidak berubah, tetapi pergerakannya itu bisa palsu. Ini yang harus kita antisipasi ke depan. Bagaimana teknologi nanti dipakai untuk melakukan rekayasa. Kalau ini kita tidak berikan efek jerah kepada orang-orang seperti Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimaryanto ya, dan rekan-rekannya, maka mereka akan semakin dahsyat, semakin kompleks pekerjaan tampering mereka, rekayasa mereka ya. Tuh teman-teman ya. Jadi menurut Bang Resmond Sianipar juga sama ya. Sama menurut Bang Resmond Sianipar ini, untuk kedepannya ini teknologi juga ini semakin canggih dan mereka akan semakin dahsyat ya untuk melakukan sebuah tampering. Di tahun 2016 itu mungkin belum sejauh ini ya teman-teman ya, untuk sebuah teknologi ini belum secanggih sekarang ini. Ini udah berapa tahun? 8 tahun. Mungkin sudah ada kemajuan ya, kemajuan zaman atau kemajuan teknologi itu semakin canggih ya, semakin tambah canggih. Di 2016 saja udah oke, udah jos seperti itu, bisa meyakinkan hakim, penyidik, bisa meyakinkan jaksa, meyakinkan semua orang ya. Tuh bayangin teman-teman. Oke deh teman-teman ya, mudah-mudahan Bang Resmond Sianipar ini usahanya berhasil dan kita dukung, kita support ya, dan kita doakan ya. Dan saya selalu akan support Bang Resmond Sianipar agar kasus ini juga selesai, dan mudah-mudahan anak bangsa ini tidak akan jadi korban-korban seperti apa yang dikatakan Bang Resmond Sianipar juga ya. Ini bukan menyangkut Jessica Kumala Wongso saja, tetapi menyangkut anak bangsa di negeri ini atau di republik ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya.